Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nggak kerasa ya lebaran tinggal beberapa hari lagi. Wah, kayaknya kalian nih udah nggak sabaran deh mau jalan-jalan selesai lebaran ini. Lebaran tinggal beberapa hari, tapi kalian masih bingung-bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung-bingung. Sini-sini aku ada rekomendasi tempat wisata-wisata yang bisa kalian kunjungi selesai lebaran nanti. Tentu saja wisata-wisata yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah wisata-wisata pilihan yang ada di Pulau Lombok. Tapi kayaknya sebelum kita lanjut kalian itu perlu menyiapkan alat tulis deh karena ini wisatanya itu lumayan banyak yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tapi kalau nggak mau repot-repot nulis ya kalian bisa download sih video saya ini jadi kalian bisa tonton ulang nanti. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung saja mulai dari wisata yang pertama. Wisata yang pertama yang bisa kalian kunjungi yaitu Danau Biru. Telaga Biru ini lokasinya di Desa Prian, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur. Kalau kalian bingung, kalian bisa cek di Google Map ya, nanti kalian akan diarahkan menuju Telaga Birunya ini. Untuk tiket masuknya, kalian itu hanya perlu membayar 10.000 saja, itu sudah termasuk parkirnya. Tapi saya nggak tahu ya ini 10.000 itu per orang atau per motornya, karena kemarin itu saya pergi sendirian. Di Telaga Biru ini kalian bisa menikmati keindahan alam yang begitu memanjakan mata. Untuk bisa menikmati keindahan dari Telaga Biru ini, kita itu harus berjalan dari parkiran itu menelusuri hutan sekitaran 5 menit sampai 7 menit. Tapi ini kalian tenang aja ya, karena hutannya itu nggak ada hewan-hewan berbahaya ataupun hewan buas ya, jadi sangat aman. Selain itu sudah ada jalan setapak serta terdapat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kalian gunakan untuk berfoto-foto. Ada juga ayunan serta gazebo yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat ataupun makan-makan bersama keluarga. Telaga Biru ini bisa dibilang suasananya itu agak romantis ya, karena kalau kita bawa pasangan di sini tuh kayaknya nyaman banget gitu. Tapi kalau nggak punya pasangan ya kalian bisa ajak keluarga atau kerabat yang lainnya lah ya. Suasana yang ada di Telaga Biru ini memang sangat nyaman ya teman-teman, jadi sangat cocok untuk kalian coba. Selesai menikmati keindahan alam yang ada di Telaga Biru, sekarang kita bergeser ke Lombok Tengah dulu, yaitu ke wisata Aibuka. Wisata Aibuka ini lokasinya di Desa Aibuka, Kecamatan Batu Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Wisata Aibuka ini sangat cocok kalian datangi bersama keluarga karena di wisata Aibuka ini terdapat kolam untuk mandi-mandi khususnya untuk anak kecil ataupun remaja. Untuk tiketnya sendiri masih dibilang sangat terjangkau ya, karena untuk orang dewasa itu kalian hanya perlu membayar Rp7.000 dan Rp5.000 untuk anak-anak. Akhir-akhir ini wisata Aibuka ini sedang ramai dibicarakan di media sosial. Katanya sih ada sesuatu yang sangat menarik untuk kalian kunjungi di wisata Aibuka ini. Dan ternyata yang dimaksud itu adalah bendungannya. Di bendungan ini sendiri terdapat jembatan yang terbuat dari kayu. Ini sangat menarik sih untuk kalian coba. Suasana yang ada di bendungan ini sangat memanjakan mata ya. Keindahan alamnya itu mampu membuat kalian itu akan merasa tenang ketika berada di sini. Kalau menurut saya pribadi, ketika kalian berkunjung ke Aibuka ini, kalian itu wajib banget sih untuk datang ke bendungan ini. Bendungannya ini lebih menarik kita kunjungi dibandingkan kita ke kolamnya, karena kalau di bendungan ini kalian itu bisa menikmati keindahan alamnya yang begitu memanjakan mata serta sangat adem. Dijamin dah kalian itu akan dibuat sangat merasa nyaman ketika kalian berada di bendungan ini. Sedangkan di kolamnya kalian itu ya cuman bisa mandi-mandi, kalau kalian nggak mandi ya kalian liatin orang mandi gitu. Selesai menikmati keindahan alam yang ada di bendungan Aibuka ini, sekarang kita bergeser lagi ke Lombok Tengah bagian utara, yaitu ke air terjun Benang Kelambunya. Air terjun Benang Kelambu ini lokasinya di Desa Aiberi, Kecamatan Batu Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Di lokasi ini kalian itu bisa mengunjungi dua air terjun sekaligus, yaitu Benang Kelambu dan Benang Setukel. Untuk tiket masuknya kalian itu hanya perlu membayar Rp5.000 saja per orangnya dan Rp5.000 untuk parkir motornya. Keindahan dari air terjun Benang Kelambu ini sudah dikenal sampai mancanegara, jadi kalian itu nggak perlu heran dah kalau kalian itu kesini banyak sekali menemui bule-bule. Air terjun Benang Kelambu ini selalu buka setiap hari, bahkan air terjun ini selalu ramai setiap hari dengan pengunjung yang berdatangan. Jalanan yang menuju air terjun ini cukup jauh ya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian itu nggak mau jalan, kalian bisa gunakan jasa ojek sih sebenarnya. Tapi saran saya lebih baik kalian itu jalan ya, karena dengan berjalan kaki kalian itu bisa menikmati keindahan alam yang ada di sekitar. Ya hitung-hitung sekalian olahraga lah ya, saya tahu kok kalian itu jarang olahraganya. Saran saya kalau kalian mau berkunjung ke air terjun Benang Kelambu ini, datanglah di hari biasa ya, jangan datang di hari libur ataupun di hari-hari besar, karena kalau di hari besar atau di hari libur itu air terjun di Benang Kelambu ini sangat-sangat ramai pengunjungnya.
Karena kalau terlalu rame itu kita nggak bisa puas-puas foto, selain itu kita juga nggak bisa leluasa tuh menikmati keindahan dari air terjunnya ini. Yang belum pernah ke air terjun Benang Kelambu ini buruan deh kalian itu ke sini, masa kalian kalah sama bule-bule itu, ya rugi dong. Selesai menikmati keindahan air terjun dari Benang Kelambu, kita geser lagi ke air terjun yang lainnya yaitu air terjun Elong Tuna. Air terjun Elong Tuna ini masih berlokasi di Lombok Tengah yaitu di Desa Lantan, Kecamatan Batu Liang Utara. Kayaknya di Batu Liang Utara ini banyak sekali air terjun ya, kok baru saya sadar ya. Air terjun yang satu ini masih dibilang belum terlalu familiar ya di telinga para wisatawan karena air terjun yang satu ini lokasinya itu agak terpencil gitu. Air terjun Elong Tuna ini lokasinya itu di tengah-tengah persawahan warga. Terus katanya air terjun ini sudah nggak dikelola lagi, jadi sangat jarang dah tuh orang berkunjung ke sini. Untuk tiket masuknya di sini tuh kalian nggak perlu bayar uang masuk ya karena udah nggak dikelola lagi. Kalian itu hanya perlu membayar uang parkir saja. Itu saja kita parkirnya di rumah warga. Tapi walaupun air terjun ini sudah nggak dikelola lagi, air terjun ini masih sangat aman untuk kalian kunjungi. Selain itu, keindahan dari air terjun Elong Tuna ini tidak kalah indahnya dengan air terjun yang lainnya. Air terjun Elong Tuna ini sangat cocok bagi kalian-kalian itu yang gak suka dengan keramaian. Jadi di sini itu sangat sunyi, sangat adem, sangat nyaman. Pokoknya the best dah. Kapan lagi coba dapat wisata gratisan seperti ini? Udah gratis, bagus lagi. Kayaknya wisata di Lombok Tengah udah dulu ya. Kita geser dulu ke Lombok Timur. Karena di Lombok Timur juga masih banyak sekali wisata-wisata yang bisa kalian kunjungi. Salah satunya adalah Pantai Kura-Kura. Pantai Kura-Kura ini sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Jadi Pantai Kura-Kura ini lokasinya di Desa Ekas, Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur. Untuk tiket masuknya kalian itu hanya perlu membayar Rp10.000 saja per motornya. Jadi mau kalian berdua ataupun sendiri kalian itu tetap bayar Rp10.000 dan itu sudah termasuk uang parkirnya. Pantai Kura-Kura ini sendiri selalu ramai dengan pengunjung ya setiap harinya karena Pantai Kura-Kura ini bisa dibilang memiliki keunikannya tersendiri. Yang dimana di tengah lautannya itu terdapat batu yang menyerupai kura-kura sehingga pantai ini dinamakan dengan Pantai Kura-Kura. Fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Kura-Kura ini bisa dibilang sudah cukup lengkap ya, mulai dari toilet, musola, gazebo, serta pedagang yang berjualan di pinggir pantai. Selain bisa menikmati keindahan dari Pantai Kura-Kuranya, kalian itu juga bisa naik ke atas Bukit Jagungnya. Tapi Bukit Jagung ini hanya bisa kalian temukan ketika musim hujan saja ya, kalau musim kemarau itu jagungnya udah pada kering. Dan ini dia nih keindahan dari atas Bukit Jagungnya. Di sini itu sangat hijau kayak Bukit Teletabis lah gitu. Selesai dari Pantai Kura-Kura, sekarang saya mau geser dulu sedikit ke yang agak dingin-dingin gitu suhunya, yaitu ke Desa Sembalun. Ada nggak nih yang belum pernah ke Sembalun? Coba deh tulis di kolom komentar dulu. Desa Sembalun ini sendiri merupakan salah satu desa yang sangat terkenal dengan keindahan destinasi wisatanya. Di Desa Sembalun ini sendiri banyak sekali wisata-wisata yang bisa kalian kunjungi ya, mulai dari taman, bukit, ataupun gunungnya. Salah satunya adalah Taman Bunga Kerisan yang ada di Desa Sembalun Lawang ini. Taman Bunga Kerisan ini masih baru-baru dibuka gitu, baru beberapa bulan yang lalu lah ya. Dan Taman Bunga Kerisan ini juga masih sangat ramai dibicarakan lah ya gitu di media sosial, khususnya di TikTok sama di YouTube lah ya. Untuk bisa menikmati keindahan dari Taman Bunga Kerisan ini, kalian itu hanya perlu membayar uang masuk sebesar Rp10.000 saja per orangnya. Dan bunga kerisan ini ditanamnya itu di dalam ruangan ya, bukan di luar ruangan. Jadi kalian itu nggak perlu takut kepanasan ketika kalian berada di sini. Bunga-bunganya juga cukup banyak, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna pink, ada yang bercorak batik, dan macam-macam dah. Pokoknya kalian itu akan merasa sangat puas dah kalau kalian berada di sini, khususnya bagi kalian yang pecinta bunga. Masa pecinta bunga nggak kesini, ya rugi dong. Di sini kalian itu juga bisa memetik bunganya ya, tapi kalau kalian udah petik ya, kalian itu harus bayar. Jadi kalian itu bayarnya 3 tangki itu Rp10.000. Yang dimaksud 3 tangki itu adalah 3 pohon ya, jadi kita itu potong 3 pohon bunga ya, dan itulah yang akan kita bayar dengan harga Rp10.000. Bagi kalian yang tidak kuat dengan dinginnya Desa Sembalun, nggak usah khawatir karena saya masih punya wisata yang lainnya, yaitu Pantai Semeti yang ada di Lombok Tengah. Pantai Semeti ini lokasinya itu di Desa Mekarsari, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Pantai Semeti ini bisa dibilang lokasinya itu sangat jauh dari pemukiman warga, jadi Pantai Semeti ini masih sangat asri serta masih sangat alami keindahannya. Keindahan dari Pantai Semeti ini digadang-gadang sangat mirip dengan keindahan Raja Ampat yang ada di Papua sana. Selain itu, Pantai Semeti ini juga bisa dibilang ya masih sangat bersih ya karena sangat jarang sekali dikunjungi oleh wisatawan.
Bisa kalian lihat sendiri dah di sini itu hampir tidak ada sampah yang terlihat, apalagi sampah plastik. Untuk bisa menikmati keindahan dari Pantai Semeti ini, kalian itu hanya perlu membayar uang parkir sebesar Rp5.000 saja. Tapi tukang parkirnya ini hanya ada di hari Minggu ya, kalau hari biasa-biasa itu nggak ada. Kalau di hari biasa palingan kalian itu akan menemukan warga setempat yang sedang bertani ataupun sedang memancing di pantai ini. Jadi ya bisa dibilang pantai ini sangat-sangat sepi ya. Tapi walaupun sepi tetap aman ya, jadi kalian itu masih bisa tuh menikmati keindahan dari Pantai Semeti ini. Kapan lagi coba dapat pemandangan seindah ini? Udah gitu keindahannya mirip Raja Ampat lagi, masa iya kalian nggak kesini, rugi dong. Oh iya, Pantai Semeti ini ombaknya cukup besar ya, jadi hati-hati ketika kalian berada di sini, jangan sampai kalian itu terseret ombak. Pokoknya kalian itu harus ekstra hati-hati ya, karena keadaan yang di Pantai Semeti itu memang se ekstrim itu. Dari ujung Lombok Tengah kita geser lagi ke ujung Lombok Timur, yaitu Desa Jerowaru. Di Desa Jerowaru ini sendiri terdapat banyak sekali pantai-pantai yang bisa kalian kunjungi ya, salah satunya Pantai Tanjung Beluam ini. Pantai Tanjung Beluam ini lokasinya itu nggak terlalu jauh dari Pantai Pink ya, tapi Tanjung Beluam ini lokasinya itu agak dalaman gitu, jadi kita itu harus menelusuri hutan untuk sampai di Pantai Tanjung Beluam ini. Pantai Tanjung Beluam ini ya 11-12 lah ya dengan Pantai Semeti, maksudnya 11-12 sepinya gitu. Bahkan di Pantai Tanjung Beluam ini walaupun hari Minggu itu sangat jarang kita temui orang. Pas saya kesini itu cuma ada saya berdua di sini bersama misan saya. Jadi kalau misalkan kalian itu mau berkunjung ke Pantai Tanjung Beluam ini ya kalian bawa teman yang banyak lah ya, biar rame, biar nggak takut juga gitu di tengah hutan. Untuk tiket masuknya nggak ada ya, apalagi uang parkir karena nggak ada orang di sini. Yang selanjutnya kita geser ke Lombok Barat dulu nih, kita mau ke Desa Sekotong. Di Desa Sekotong juga 11-12 dengan keindahan yang ada di Sembalun ya, cuman bedanya di Desa Sekotong ini panas gitu, kalau di Sembalun kan dingin. Jadi di Desa Sekotong ini juga banyak sekali destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi, tapi wisata yang paling terkenal di sini itu adalah Orong Bukalnya. Untuk bisa menikmati keindahan dari Orong Bukal ini, kalian itu hanya perlu membayar uang masuk sebesar Rp3.000 saja per orangnya dan uang parkir Rp5.000. Cukup murah ya. Uang masuknya boleh murah woi, tapi pemandangannya itu sangat mahal. Selain pemandangannya yang sangat mahal, perjalanannya juga yang cukup mahal teman-teman. Jadi dari parkirannya itu kalian itu harus berjalan kaki sekitar 1,5 jam lebih untuk sampai di spot fotonya. Dan ini dia keindahan dari Orong Bukal yang bisa kalian nikmati. Ini hanya sedikit yang saya tampilkan ya, untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton di video saya. Linknya ada di deskripsi. Keindahan dari Orong Bukal ini akan mampu menghipnotis kalian itu agar nggak pulang ke rumah. Karena pemandangannya seindah itu woi. Keindahan dari Orong Bukal ini lebih mirip ke Raja Ampat mini sih menurut saya. Untuk pemandangan seindah ini ya kalian itu nggak sia-sia lah ya jalan 1,5 jam lebih. Saran dari saya, sebelum kalian memutuskan untuk ke Orong Bukal ini, siapkan dulu fisik dan mental ya, karena takutnya kalian nanti kenapa-napa karena perjalanannya sejauh itu. Bahkan saya yang memang sering mendaki gunung pun ya agak gimana gitu melihat jalurnya ini. Oke, itu dia rekomendasi wisata yang bisa kalian kunjungi selesai lebaran nanti. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.